الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها الناس أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah ruah ke pangkuan junjungan alam Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian ilmu tasawuf bahawa seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, baik itu salat kita yang 5 waktu, puasa kita di bulan Ramadan, zakat, infak, sedekah, bahkan ibadah haji kita ke Baitullahil Haram, itu semua merupakan sarana, fasilitas, instrumen, wasilah yang akan mengantarkan kita ke suatu tujuan yang sebenarnya. Jadi ibadah salat ini bukan tujuan, puasa itu bukan tujuan, zakat itu bukan tujuan, bacaan Al-Quran kita bukan tujuan, zikir kita bukan tujuan, tetapi sarana yang akan mengantarkan kita ke suatu tujuan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar kalau kita tidak memahami hakikat dan tujuan dari ibadah itu sendiri? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 2 tujuan, 2 sasaran tertinggi yang harus kita raih dan kita gapai. Jika ini gagal kita peroleh, maka seluruh rangkaian ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tujuan dari ibadah itu adalah takhliyah, atau dalam bahasa agama disebut dengan tazkiyatul qalbi, tazkiyatun nafs, yaitu tujuan dari ibadah untuk membersihkan hati, untuk mensucikan kalbu kita dari berbagai macam penyakit hati, dari berbagai macam virus kalbu yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita takut dengan virus corona. Ternyata ada yang lebih berbahaya lagi dari virus corona, yaitu virus hati, virus kalbu yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Bahkan kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Siapa orang yang salatnya celaka? Allazina hum yura'un, yaitu mereka yang memiliki penyakit hati yang bernama riya. Pamer, sum'ah, ibadahnya ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, maka ibadah yang seperti ini akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di yaumil qiyamah nanti ada sekelompok manusia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini berkata kepada Allah, "Ya Allah, sekian puluh tahun saya hidup di atas dunia. Saya selalu beribadah kepadamu ya Allah. Hari ini saya mohon kepadamu, mana pahala ibadah yang selama ini saya kerjakan?" Apa kata Allah? "Mintalah pahala kepada tetangga-tetanggamu.
Bukankah dulu engkau ibadah, engkau salat, engkau puasa hanya ingin mendapatkan perhatian dari tetangga-tetanggamu? Allahu Akbar. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanpa landasan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit hati ini menyebabkan hubungan antar sesama kita seringkali retak, seringkali tidak harmonis disebabkan oleh penyakit hati. Coba kita lihat dalam sejarah terjadinya pembunuhan pertama di atas muka bumi ini ketika Qabil membunuh adiknya Habil. Apa motif Qabil membunuh adiknya? Karena Qabil memiliki penyakit hati yang bernama hasad, iri dengki, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini ciri-ciri orang yang hasad. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba." Jauhi oleh kalian sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad itu memakan amal kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar, hilang tanpa berbekas. Kemudian iblis laknatullah terusir dari surganya Allah. Padahal iblis ini sudah ratusan tahun beribadah kepada Allah. Kesalahan iblis cuma satu, ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Ya Allah, saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Unsur api lebih mulia dari tanah. Itu artinya iblis sombong. Maka Allah usir iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang hamba yang salatnya hebat, yang puasanya hampir tiap hari. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Apabila di dalam hatinya masih bersemi penyakit hati yang bernama sombong. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kebahagiaan kita di akhirat nanti itu sangat ditentukan oleh kualitas kebersihan hati kita. Sebagaimana kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak berguna lagi harta dan kekayaanmu, pada waktu di mana tidak bermanfaat lagi anak dan keturunanmu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kamu datang ke hadapan Allah dengan berbekal hati yang salim, hati yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.